Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Rida, NRP 68. Mohon izin untuk menyampaikan clinical science mengenai migrain. Tentunya sebelumnya di presentasi sebelumnya itu sudah saya sampaikan interpretasi kasus atau overview case pertama dari blog NBS. Nah, ini akan saya jelaskan lagi mengenai penyakit migrain gitu ya, keluhan migrain secara lebih detail. Jadi apa sih migrain itu gitu ya, dari mulai definisi, etiologi, terus faktor resiko, nanti komplikasi dan tata laksana mungkin secara superficial. Nah, langsung saja kita mulai saja. Nah, ini definisinya. Jadi sebetulnya migrain itu apa sih gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengertian, migrain itu adalah gangguan sakit kepala primer gitu. Jadi sebetulnya sakit kepala itu ada yang primer, ada yang sekunder gitu. Karena kalau berdasarkan konsensus nasional 5, kelompok studi nyeri kepala yang berdasarkan Perdosi atau Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Jadi sakit kepala itu ada yang nyeri kepala primer, ada yang sekunder. Nah, yang primer itu ada migrain, ada tension type headache, kemudian ada trigeminal autonomic cephalgia, dan ada nyeri kepala primer lainnya. Sedangkan kalau yang nyeri kepala sekunder itu terkait dengan trauma kepala, kelainan vaskular, kelainan intrakranial, substansi, infeksi. Intinya tuh kayak disebabkan, jadi ada penyebab secara lebih jelasnya lagi kalau yang sekunder gitu, bisa karena infeksi, bisa karena ada nyeri fasial terkait seperti ada kelainan kranium, leher, mata, telinga, hidung, sinus, gigi, mulut, ataupun ada kelainan psikiatri itu yang nyeri kepala sekunder. Nah, ini dia primer gitu ya. Jadi primer itu ada migrain, TTH, trigeminal autonomic cephalgia, dan mungkin ada cluster headache. Nah, jadi kalau lebih jelasnya lagi, migrain ini adalah penyakit neurologik yang mana itu bisa menyebabkan gangguan headache, gangguan sakit kepala sedang berat, sensitif terhadap cahaya, bisa ada vomiting atau nausea atau muntah-muntah, dan ada gejala lain. Dan setiap migrain ini, setiap episode migrain ini mempunyai stadium yang berbeda dan bervariasi gitu. Jadi intinya migrain itu gangguan nyeri kepala primer. Lanjut ke epidemiologi. Jadi migrain ini adalah nyeri kepala primer terbanyak. Migrain dan TTH atau tension type headache ini mempunyai prevalensi 11% dan 40% pada orang dewasa. Jadi lebih banyak tension type headache ya. 2-3 kali lebih sering pada perempuan. Nah, ini kenapa sih kok bisa lebih sering pada perempuan? Nah, ini kalau berdasarkan penelitian, migrain ini lebih sering pada perempuan karena memang female sex ini karena fluktuasi hormon ya. Fluktuasi hormon selama pubertas, nah itulah menyebabkan perempuan itu lebih sering terjadi nyeri kepala karena ada menstruasi gitu ya. Dan hasil dari penelitian di Jakarta, usia 16-30 tahun, prevalensinya itu 43,5%, di mana di situ terlihat bahwa wanita itu lebih banyak ya, lebih tinggi 53,5%. Sedangkan pria 35,8. Kemudian peringkat ketiga, dan migrain inilah peringkat ketiga penyebab kecacatan tertinggi di seluruh dunia di bawah usia 50 tahun berdasarkan Global Burden Disease. Faktor risiko migrain pertama itu genetik. Jadi hampir lebih dari 80% orang yang memiliki migraine headache have a first degree relative with a disease gitu. Terus gender, di mana si migrain ini lebih sering terjadi pada perempuan, terutama perempuan yang berusia 15-55 tahun, karena memang adanya pengaruh hormon. Terus stress level ini juga tingginya stres itu bisa men-trigger terjadinya migrain, dan merokok itu bisa memicu terjadi migrain. Ada genetik, gender, stress level, sama smoking. Nah, ini adalah stage of a migraine episode. Jadi ada stadium migrain, ada fase prodrom, aura, headache, dan postdrom. Jadi
awal mulanya itu prodrome itu biasanya tuh beberapa jam sampai hari. Ini fase aura itu 5 sampai 60 menit. Jadi fase aura ini jarang ya, nggak terlalu sering gitu. Biasanya orang mikirin tanpa aura. Nah, ini ada fase aura, kemudian ada fase headache itu 4 sampai 72 jam. Ada fase postdrome 24 sampai 48 jam. Nah, kita lihat apa sih penjelasan dari setiap ini gitu ya. Jadi kalau fase postdrome itu dia tuh first stage gitu ya, di stadium pertama pada episode migrain, dimulai dari beberapa jam atau hari. Biasanya tuh ada yawning atau kayak kelelahan, sulit konsentrasi, membaca atau berbicara, dan perubahan mood yang tidak bisa dijelaskan, depresi, kemudian ada kayak kelemahan otot, sensitif terhadap cahaya dan suara, ada food cravings, ada peningkatan urination, dan ada konstipasi atau diare. Itu fase prodrome. Memang itu fase pertama. Terus ini fase aura. Nah, ini sekitar 25%, jadi kan cuma 20% aja. Dan hanya 25% orang ini memiliki experience aura. Di mana sih fase aura ini bisa sebelum atau saat headache gitu. Jadi fase aura ini dia tuh kayak gangguan penglihatan kayak melihat kayak semacam kilatan cahaya kayak gitu, atau ada gangguan pendengaran seperti serasa ada mendengar sesuatu gitu, padahal mah nggak ada, kayak ada ringing sound. Terus ada physical sensation, itu kayak kelemahan otot ya, intinya gangguan fisik. Dan ada language disturbance, jadi ada gangguan bahasa seperti kesulitan dalam mengerti atau menyebutkan dalam speaking juga. Jadi dia tuh kayak berhubungan sama apa ya, kalau secara pengertian, jadi dia tuh kayak gejala neurologis vokal transient ya, gejala neurologis vokal transient. Terus masuk ke fase headache, di mana si fase headache ini tuh kayak berproses ya, jadi dia tuh fase ketiga, biasanya gradual itu apa ya, kayak bertahap dan menjadi lebih semakin berat gitu. Dan ini tuh kayak puncak ya, puncak dari sakit kepala. Intensitas dan lokasi nyerinya itu bervariasi dan biasanya terjadi di salah satu sisi atau unilateral. Dia tuh bisa meluas atau malah jadi kayak switch to other areas as the episode continues. Dan nyerinya itu bisa semakin nyeri gitu ketika dia beraktivitas lebih berat. Nah, yang dirasakan adalah nausea atau muntah-muntah, mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya, suara, dan bau. Terus ada fase postdrome, di mana si fase postdrome ini disebut dengan fase hangover gitu. Kenapa? Karena memang kayak nyeri kepalanya itu lama banget, itu sekitar 1 sampai 2 hari, dan biasanya 80% orang itu mengalami gitu experience ini, dan yang mereka rasakan itu adalah merasa lemah, merasa apa ya, kayak pusing, exhausted, apa ya, confused. Ini tuh pokoknya intinya tuh kayak lemah, lelah, letih, lesu, pokoknya lemah, pusing kayak gitulah ya, efek-efek dari terlalu lama sakit kepala. Ini gambarannya, ini saya ada gambar lagi 4 fase dari migraine headache. Ini post drop, di pre-headache, premonitory fase. Ini khasnya ya, khasnya. Kesulitan konsentrasi, sulit menulis, trouble sleeping, nausea, lelah, sensitif terhadap cahaya, food cravings, peningkatan urination, muscle stiffness. Fase aura ini ada melihat splashing bright ya, sparkle of light, kayak tiba-tiba kayak ada kilatan cahaya gitu kan. Terus ada blind spots in your vision, kemudian ada speech change, terus kayak ada tinnitus, terus ada penglihatannya tuh kayak tiba-tiba ngilang gitu ya, tiba-tiba menghilang, terus melihat gelombang atau garis, terus ada perubahan rasa, dan ada funny feeling. Ini fase headache, ini fase puncak-puncaknya, ini sensitif terhadap cahaya, suara, bau, muntah, mual, terus sakit perut, kehilangan nafsu makan, merasa kayak panas ya, dia merasa panas, terus pucat,
ngerasa capek, perubahan berbicara, ada blur vision, jadi kayak penglihatannya ngeblur, ada terus tender scalp, diare sama demam ini jarang. Terus ini ada migraine hangover atau postdrom. Ini tuh merasa konsentrasinya tuh jadi menurun. Jadi efek kelamaan dia migraine merasa bahwa konsentrasinya jadi menurun, mengalami depresi, bisa mengalami perasaan depresi, terus lemah, terus kadang sulit untuk mengerti sesuatu dan feeling euforia. Nah, oke, lanjut ya. Setelah tadi stadium-stadium atau fase-fase dari migraine headache, lanjut ke etiologi. Jadi kalau kita lihat etiologinya itu bisa kekurangan tidur atau kelebihan tidur, stres, kecemasan, kafein juga ya, efek dari makanan kayak kopi dan skip meals, jadi kayak dia tuh nggak makan, dan ada physical exertion, jadi kelebihan aktivitas berat itu bisa memicu migrain. Terus ada perubahan hormon pada wanita kayak menstruasi itu bisa menimbulkan migrain juga. Terus tambahannya juga bisa faktor herediter atau faktor psikologis itu bisa menimbulkan migrain. Terus lanjut ke klasifikasi. Jadi klasifikasi migrain itu banyak sekali gitu ya. Ada yang tanpa aura. Nah ini yang paling sering terjadi ya, without aura, common tadi kan udah jelasin ya tadi di stadium. Dan ada yang dengan aura, di mana si migraine with aura ini terbagi lagi. Jadi ada yang ada migrain dengan aura tipikal ya. Jadi ada yang migrain, jadi ada yang migrain dengan aura tipikal, ada yang ada aura khas tanpa sakit kepala, terus ada familial hemiplegic migrain. Jadi itu tuh hemiplegic itu kayak kelemahan motorik gitu ya. Tetapi kalau yang familial ini setidaknya itu ada satu kerabat tingkat pertama atau kedua yang mengalami aura migrain termasuk kelemahan motorik. Jadi hemiplegic itu kayak kelemahan motorik. Terus ada sporadik hemiplegic migrain. Jadi dia itu jadi migrain dengan aura termasuk kelemahan motorik, tapi karena ini sporadik, tidak ada kerabat tingkat 1 atau 2 yang mengalami aura migrain termasuk kelemahan motorik. Terus ada basilar tipe migrain. Jadi basilar ini sama dengan migrain dengan brainstem aura, di mana dia itu migrain dengan aura yang jelas berasal dari batang otak, tetapi tidak ada kelemahan motorik. Jadi kalau ada kelemahan motorik itu hemiplegic, kalau basilar itu tuh aura yang berasal dari batang otak kayak gitu. Nah itu klasifikasinya secara singkat. Terus ada lagi childhood periodic syndrome. Ini biasanya anak-anak kayak cyclus vomiting, muntah, abdominal cramp, vertigo. Terus ada retinal migraine. Jadi si retinal migraine ini serangan berulang dari gangguan penglihatan monokuler. Jadi kan retina berarti. Serangan berulang dari gangguan penglihatan monokuler termasuk kilau, skotomata atau kebutaan terkait dengan sakit kepala migrain. Terus ada complication migrain seperti migrain kronik, jadi lebih dari 72 jam, ada status migrain, ada persistent aura, ada infection, ada seizure migrain, jadi kayak migrain yang bikin kejang. Terus ada probable migrain seperti yang tadi aura dan probable chronic migraine. Nah ini mungkin penjelasannya. Jadi kalau yang tanpa aura itu ditandai dengan sakit kepala dengan vitrus dan gejala terkait ya, jadi anti gejala pada umumnya. Terus migrain dengan aura itu tuh jadi kalau maksudnya gejala terkait itu kayak lokasinya unilateral, kualitasnya berdenyut, intensitasnya nyeri sedang berat, terus biasanya itu bertambah berat akibat aktivitas fisik atau penderita menghindari aktivitas rutin kayak gitu, kayak berjalan atau naik tangga. Terus bisa aja kayak nausea, muntah, patofobia dan fonofobia. Sedangkan kalau Nah, kalau migrain dengan aura itu ditandai dengan gejala neurologis vokal yang tadi disebutkan ya. Jadi aura itu kayak gangguan penglihatan, terus pendengaran kayak gitu-gitu tadi sebelum udah jelasin. Terus selanjutnya bentar.
Klasifikasinya udah tadi jelasin ya, udah tadi kan udah jelasin ya. Ini cuman sama sih. Nah, ini migrain tanpa aura. Nah, migrain tanpa aura itu at least paling sedikit ada 5 serangan yang memenuhi kriteria B sampai D. Nah, apa sih B sampai D ini? Nah, ini serangan headache ini terjadi 4 sampai 72 jam jika tidak diobati atau memang pengobatannya itu tidak adekuat kayak gitu. 4 sampai 72 jam ya. Terus karakteristik dari headache ini minimal 2, yaitu ada unilateral location, jadi memang nyeri di salah satu sisi, kualitasnya berdenyut, sedang berat intensitasnya, terus sedang berat bisa dihambat atau prohibits daily activities. Terus ini tuh apa? Kadang menghindari walking stairs kayak berjalan naik tangga atau physical activity yang mirip. Jadi dia tuh kayak menghindari gitu ya berjalan atau naik tangga karena memang bikin pusing gitu. Terus selama migrain minimal ada salah satu seperti nausea, mual, kemudian muntah atau ada fotofobia dan fonofobia kayak gitu. Nah, ini gambarnya. Jadi memang 4 sampai 72 jam unilateral throbbing itu kayak apa sih? Bentar. Sebentar. Throbbing aku lupa. Throbbing apa? Throbbing itu berdenyut ya. Throbbing itu berdenyut, mual muntah, sensitif terhadap cahaya dan sensitif terhadap suara. Itu yang tanpa aura. Terus gimana sih yang with aura gitu ya? Nah, kalau lihat gambarnya di sini kayak numbness of inability to move a part of body, kayak ketidakmampuan untuk pindah bagian badan. Numbness itu apa ya? Numbness itu kayak mati rasa ya. Mati rasa. Jadi kayak dia tuh kayak kesulitan aja gitu buat mengontrol badannya sendiri. Terus ringing in ears, jadi kayak merasa mendengar sesuatu yang masuk ke telinganya. Terus melihat sparks of light, kayak ngeliat cahaya gitu mungkin ya. Terus tingling limbs, tingling tuh kayak tingling tuh apa ya? Tingling itu kayak kesemutan ya, kesemutan di tungkai, terus kehilangan penglihatan atau visual hallucination, ya jadi ada visual hallucination, sama kesulitan berbicara. Nah mungkin kayak gini lah ya, mungkin gambarannya yang mudah diingat nantinya. Jadi motors aura, dia itu slurred of jumble speech, terus dia sulit untuk berbicara, sulit untuk menulis, problem thinking early, visual aura splashing lens, ada zigzagging lens, blur, terus ada blind spot, sensory auras itu ada 16, kesemutan, mati rasa kayak gitu. Itu yang aura fase. Karena tadi ada gejala neurologis, jadi aura itu adalah gejala neurologis vokal transient gitu. Nah, ini tanda 4 sides dari migrain with aura. Ini udah ya, kayak impervision, gangguan penglihatan, numbness itu kesemutan. Jadi dia tuh penurunan sensasi atau simple weakness dari salah satu body. Terus ada tingles itu tadi apa? Kayak mati rasa atau tingles itu kesemutan. Merasakan pains and needles in one limbs, terus slur speech, jadi ada trouble ketika mau mengeluarkan kata-kata atau ada kehilangan speech altogether kayak gitu. Nah ini perbedaan yang mungkin bisa membantu juga mana sih bedanya without aura sama aura gitu. Kalau yang ini kan no aura ya, or prodrome unilateral, ini kan yang tanpa aura itu unilateral, berdenyut headache, maybe accompanied by nausea and vomiting gitu. Biasanya tuh ada ini ya, nausea sama vomiting. Selama headache biasanya si pasien ini merasakan fonofobia dan fotofobia. Kalau migrain with aura
itu kan auranya ada lah ya. Unilateral, berdenyut, headache-nya. Jadi si sakit kepala dan sudahnya itu menjadi tergeneralisasi di mana si pasien ini mengeluhkan gangguan visual dan perubahan mood ya, variation mood. Nah, terus dia pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang kemungkinan migrain, itu biasanya kita cek lewat assessment skala nyeri, itu lewat visual analog scale. Jadi apa sih itu VAS ya? Jadi si VAS ini tuh, jadi si VAS ini tuh kayak suatu garis lurus ya, atau horizontal sepanjang 10 cm yang mewakili intensitas nyeri yang terus-menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Jadi si pasien itu biasa ditanyakan, Pak, Bu, kalau saya ada kayak bisa dikasih gambar gitu ya, garis lurus, itu nyerinya tuh kalau angka 0 sampai 10, di mana angka 0 ini tidak nyeri, kalau 10 itu sangat nyeri, gitu ya. Jadi yang tidak nyeri di ujung kiri, yang sangat nyeri di ujung kanan. Itu biasanya bisa memberikan gambaran nyerinya tuh segimana, kayak gitu ya. Nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat. Sama ya, verbal rating scale, numeric rating scale itu sama sebetulnya gitu ya. Terus ada pemeriksaan penunjang, itu ada darah rutin, pemeriksaan darah rutin. Dikhawatirkan memang pusing itu apakah ada anemia, trombosit rendah, atau ada infeksi, kan dari leukositnya juga dicek. Terus elektrolit, ini juga untuk memastikan elektrolit. Takutnya kan ketika ada gangguan elektrolit itu bisa menimbulkan juga ada gangguan metabolit dan sebagainya. Terus kadar gula darah, ini kadar gula darah juga diperiksa gitu karena ini untuk menyingkirkan penyebab sekunder. Terus untuk memastikan juga bisa CT scan atau MRI, di mana sebetulnya CT scan ini digunakan untuk jika memang ini itu sakit kepalanya itu yang pertama atau yang terparah selama seumur hidup penderita, atau ada perubahan frekuensi keparahan atau gambaran klinis pada migrain. Terus pada pemeriksaan neurologis yang abnormal atau sakit kepala yang progresif atau persisten. Terus gejala-gejala neurologis yang tidak memenuhi kriteria migrain. Terus ada defisit neurologis yang persisten atau hemikrania yang selalu pada sisi yang sama dan berkaitan dengan gejala-gejala neurologis yang kontralateral. Jadi memang CT scan ini digunakan pada kayak benar-benar kayak wah ini ada sesuatu yang aneh gitu, yang abnormal kayak gitu. Terus lanjut ke komplikasi. Jadi komplikasi migrain itu ada banyak ya, ada status migrain. Jadi ada status. Jadi status itu si migrain itu serangan migrain yang melemahkan berlangsung selama lebih dari 72 jam. Terus ada persisten aura tanpa impak. Jadi dia itu auranya itu menetap persisten selama satu minggu atau lebih tanpa bukti impak pada neuroimaging. Terus kalau migrain impak itu tuh satu atau lebih gejala migrain aura terjadi sehubungan dengan lesi iskemik sehubungan dengan otak iskemik lesi di wilayah yang sesuai yang ditunjukkan oleh neuroimaging dengan onset setelah perjalanan yang khas migrain dengan serangan aura. Terus ada migrain aura trigger seizure. Jadi dia tuh migrain yang memicu terjadinya kejang kayak gitu. Itu komplikasinya. Terus untuk tata laksana, sebetulnya nanti mungkin untuk tata laksana akan dibahas lebih lanjut ya oleh presenter selanjutnya mengenai talak. Jadi mungkin saya hanya sebutkan secara poin-poin saja. Jadi si talak abortif migrain ini, jadi tata laksana dari si migrain ini ada abortif, ada antiemetik, ada profilaksis kayak gitu. Kerjanya siapa?